Halo, bertemu lagi dengan Pak Mul. Hari ini Pak Mul mau ajak kalian untuk membahas soal tentang gradien dan persamaan garis lurus. Sudah saya siapkan 20 soal pilihan ganda. Semoga bisa dipahami. Kita mulai dari nomor 1. Persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurus. Berarti kita akan mencari yang memiliki variabel berpangkat 1 dan memiliki dua variabel ya. Kita lihat ini ada pangkatnya, tidak, ini hanya X saja, lalu ini ada pangkatnya. Nah, ini yang keempat, pangkatnya 1 dan memiliki dua variabel ya. Oke, gampang ya. Kemudian nomor 2, gradien garis memiliki persamaan Y sama dengan 2X plus 3. Berarti kita akan arahkan ke bentuk umum Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya ini sebagai gradien. Jadi koefisien X-nya adalah 2. Maka gradiennya 2. Oke. Lalu nomor 3. Nomor 3, titik yang terletak pada persamaan. Nah, berarti dalam hal ini kita akan coba membuat menjadi lebih mudah. Ini kita geser dulu ya. Ini kita rubah menjadi 2Y sama dengan, ini pindah ke kanan, min 4X, kemudian plus 2 ya. Lalu semuanya ini kita bagi dengan 2. Kita bagi 2 menjadi dibagi dengan negatif 2. Y sama dengan, ini dibagi negatif positif, ini plus 1 ya. Lalu kita coba masukkan angkanya. Misal kita ambil yang A dulu nih. Misal ini min 3 Y-nya. Lalu 2 dikali min 2 ditambah 1. Min 3 sama dengan ini min 4 ditambah 1. Benar ya? Berarti jawabannya langsung A. Kita tidak perlu mengecek yang lain karena sudah dapat jawaban. Yang lain pasti salah. Kemudian nomor 4. Gradien garis dengan persamaan ini adalah, berarti kita akan ke bentuk umum lagi. AX plus BY plus C sama dengan 0, di mana gradiennya adalah negatif A per B. Negatif A-nya berapa? 2. Lalu B-nya berapa? 4. Berarti disederhanakan ya. Negatif setengah. Seperti itu, kita cari mana yang negatif setengah. Nah, seperti itu. Oke. Lalu nomor 5. Gradien garis dengan persamaan. Nah, ini kita akan kembali ke atasnya ya. Berarti M-nya kita langsung saja karena sudah ada ditulis. Tinggal min. A-nya berapa? 4. Kemudian B-nya berapa? Negatif 2. Berarti dia menjadi positif ya. 2. Cari yang 2. Oke. Udah ya. Lalu berikutnya nomor 6. Gradien garis AB. Kalau kita melihat gambar, jadi kita akan menggerakkan tangan kita, di mana koefisien gradien itu sebagai koefisien Y per koefisien X, atau orang sering menyebut juga dengan delta ya, atau selisih. Jadi kita akan bergerak dari sini, dari titik A, Y ke atas, itu berarti positif 2. Lalu X-nya kalau ke kiri berarti dia negatif 1, 2, 3, 4 ya. Berpatok dari koordinat kartesio saja. Lalu ini kita tinggal tuliskan saja. Ini berarti dia 2 per min 4. Jadi negatif setengah. Kita cari negatif setengah. Atau ada yang orang yang menghafalkan, kalau dia ke kiri negatif, kalau ke kanan dia pasti positif. Itu sebagai panduan supaya kita tidak salah melangkah ya, atau tidak salah memilih. Tetapi harus tetap hafal mengapa dia ke kiri negatif dan ke kanan menjadi positif. Bisa kita buktikan menjadi seperti ini. Oke. Lalu nomor 7, titik negatif 5 melalui persamaan yang mana? Nah,
Ini kita coba masukkan juga ini satu per satu ya. Kita cobakan yang A misalkan. Lalu yang A 3 kali negatif 5 ditambah 2 kali ini 5 ya, sama dengan negatif 5. Apakah benar? Min 15 ditambah 10 negatif 5. Benar. Ini berarti jawabannya sudah pasti yang A. Yang lain tidak usah dicek. Oke. Nomor 8. Persamaan garis yang melalui titik negatif 5 dan memiliki gradien negatif 3. Berarti kita akan membuat sesuatu bentuk umum dulu. Y nih min Y1 sama dengan M X min X1, atau bisa langsung dipindah ke belakang juga boleh ya, sama saja ya. Ini min 4 gradiennya negatif 3 ya. Terus kemudian X1 nya min 5, berarti kita langsung tuliskan plus 5 supaya tidak salah ya. Y min 4 ini kita kalikan negatif 3X min 15. Lalu kita akan mencari bentuk yang diinginkan. Oh berarti dia dipindah, ini pindah ke sini. Jadi plus 3X sama dengan negatif 15, ini pindah jadi positif ya. Y plus 3X sama dengan negatif 11. Kita cari Y plus 3X sama dengan negatif 11. Yang D. Oke. Nomor 9. Titik 3,4 melalui persamaan garis, dilalui persamaan garis. Nah, kita juga sama dengan yang nomor 7 tadi, kita akan masukkan angka-angka ini ke sini ya. Kita coba misalkan yang A. Yang A berarti kita 4 dikali 3. Apakah sama dengan 2 dikali 4 sama dengan min 6? Kita coba lihat di sini. 4 kali 3 12. Kemudian ditambah 6 itu 14. Oke, berarti ini salah ya. Lalu kita coba yang ini. Kita boleh langsungkan saja. 3 dikali 4 12. 12 kemudian dikurangi dengan ini sepertinya ada pilihan ganda yang salah ya. Kalau ini mungkin bukan 6 tapi ini 4. Kita ganti saja, ini negatif 4 ya. Kita coba ini. 4 kali 3 12 dikurangi dengan 2 kali 4 8. Berarti yang ini ya benar 4. Ini ada kesalahan ini. Oke. Yang lain ini sudah pasti salah ya kalau sudah ada ketemu yang benar. Terus lanjut ke nomor 10. Nomor 10, gradien garis yang melalui titik, ini melalui 2 titik berarti ya. Kita akan menentukannya dengan menuliskan rumus dulu supaya ingat. Ini delta orang menyebutnya ya. Delta itu selisih. Saya tuliskan kembali supaya ingat ya. Kita di sini anggap sini yang 1, ini yang 2, berarti 4 dikurangi 2 dibagi dengan 3 dikurangi 1 akan sama dengan 2 per 2 ya. 2 per 2 itu sama dengan 1, positif. Oke, ini. Lalu nomor 11, persamaan suatu garis melalui titik. Ini kita akan menuliskan bentuk umum juga supaya menjadi ingat kembali. Per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 X2 min X1. Ciri-cirinya ini akan selalu sama ya. Ini Y1 Y1 X1 X1 ya. Kita masukkan angkanya. Y min Y1 nya ini 2 per ya, 4 min 2, ini akan sama
kemudian X 1, X2 nya 3 min 1. Ini coba lihat, ini selalu sama ya. Itu untuk ngecek yang paling mudah. Y min 2 per hasilnya adalah 2, X min 1, ini 2. 2 ini bisa kita coret karena dia berada di posisi yang sama ya. Boleh dicoret, disederhanakan maksudnya. Jadi kita tinggal keinginan pilihan gandanya seperti apa. Menjadi Y sama dengan, berarti kita langsung tuliskan Y sama dengan X min 1, ini pindah ke kanan jadi plus. Y sama dengan X, ini plus 1 ya. Kita cari yang Y sama dengan X plus 1. Oke. Lalu ini bagaimana kalau jika ini angkanya berbeda? Kita bisa membagi dengan FPB, misalkan di sini 6, kemudian di sini 8, disederhanakan menjadi bagi 2, bagi 3 dan 4, seperti itu ya. Kebetulan itu angkanya sama. Lalu nomor 12. Persamaan garis melalui titik 3,6 sejajar. Kita ingat lagi syarat sejajar ya. Itu M1 sama dengan M2. Oke, kita akan cari dulu ini. Ini adalah bentuk AX plus BY ya. Kita boleh tuliskan menjadi M-nya itu adalah min A per B. Lalu min A-nya yang koefisien X. Jangan salah ya. Ini terbalik. Terus kemudian B-nya koefisien dari Y. 2. Berarti sama dengan negatif 1. Maka F2-nya juga pasti negatif 1. Lalu kita masukkan ke rumus. Rumusnya boleh ditulis menjadi langsung seperti ini boleh. Jadi M dalam kurung X min X1. Ini plus Y1. Biasanya Y-nya ada di depan. Ini kita langsung letakkan di belakang, tidak masalah ya. Ini M-nya. Karena ini syaratnya sama, kita tulis sama negatif 1. Kemudian X1 nya 3, lalu Y1 nya 6. Kita kalikan negatif X plus 3 plus 6. Keinginan soalnya adalah Y sama dengan ya min X plus 9. Oke, kita cari min X plus 9 ya, yang A. Oke, lalu berikutnya nomor 13. Persamaan garis melalui titik ini dan sejajar. Soalnya sama, kita akan lakukan dengan cara yang sama pula ya. M1 sama dengan M2, oke. Ini kita langsung buat saja M1-nya sama dengan negatif A-nya yang koefisien X, negatif 3. Lalu ini koefisien Y-nya 4. Jadi ada 2 negatif menjadi positif. Lalu M2-nya juga pasti akan sama, 3/4. Kita masukkan sama dengan yang di atasnya ya. Y sama dengan M-nya. Kalau kita tulis dulu, membiasakan untuk lengkap juga lebih baik ya. Kita masukkan ini 3/4, X1 nya negatif 3, berarti dia langsung menjadi plus. Oke, karena negatif dikurangi negatif, begitu ya, dalam kurung maksudnya ya. Terus karena ini ada pecahan, berarti ini kita kali, ini dikali begitu ya, kali 4 supaya menjadi bulat. Jadi 4Y 3X, ditulis ulang dulu supaya lebih jelas ya. Terus lihat pilihannya. Dia akan dibuat menjadi 4Y sama dengan, berarti kita tuliskan tetap 4Y sama dengan, kita kali 9 plus 6. 4Y sama dengan 3X plus ini 15. 4Y sama dengan 3X plus 15. Ini
Oh, ini tadi ada yang belum dikali ya. Oh, maaf. Ini 24. Maaf ya. Ini 24. Jadi ini 33. Oke. 3x plus 33. Ya. Ini. Ya. Lalu nomor 14. Persamaan garis melalui titik ini tegak lurus. Syarat tegak lurus itu M1 kali M2 sama dengan min 1, atau orang sering menyebutkan dua garis itu saling berkebalikan. Itu boleh saja. Nanti kalau kita ketemu soal yang lain, kita boleh langsung tuliskan yang berkebalikannya ya. Ini kita tuliskan dulu M1-nya negatif, ini koefisien X-nya negatif 6, lalu koefisien Y-nya 4. Jadi ini positif ya, 3/2. Lalu kita masukkan ke sini, 3/2 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini kalau dituliskan secara runtut seperti ini ya, Pak Mul tunjukkan dengan cara yang runtut dulu. Negatif, ini ke atas jadi balik 2/3. Ini jadi positif ya. Sebentar, ini negatif. Oh ya, tetap negatif. Oke. Karena tadi di sini sudah awalnya positif ya, berarti negatif 2/3. Kemudian kita akan membuat persamaan Y min Y sama dengan kita ikutin rumus yang atas ya, tempatnya biar cukup. M-nya adalah negatif 2/3, kemudian X1 nya adalah 4, kemudian ditambah ini negatif 3. Oke, lalu kita kali dengan 3 semuanya, berarti 3Y sama dengan negatif 2. Langsung kita kalikan saja, negatif 2X, terus kemudian dikali dengan ini ya, 4 jadi plus 8 min 3. Lalu bentuknya menjadi, oh ini sepertinya ada yang salah ya, 2/3, ini 8, betul, 3Y sama dengan min 2X ditambah 5. Oke. Oh, ini tidak ada yang salah, berarti ini pilihan gandanya yang tidak ada. Oke, ini pilihan gandanya yang salah, berarti bonus. Lanjut nomor 15. Garis melalui lalu sejajar ya. Gradiennya sudah diberikan, berarti kalau sejajar gradiennya kan sama ya. Jadi M1 sama dengan M2. Ini M2 nya. Kita masukkan Y sama dengan M dalam kurung plus Y1 ya. Y, M-nya karena sama, langsung kita masukkan. Terus X1 nya berapa? 5. Ini negatif 3 dikali 3, jadi 3Y sama dengan ini 1 ya, min 5 min 3. 3Y min X sama dengan negatif, oh ini sampai lupa lagi nih, ini 9, jadi negatif 14. 3Y min X sama dengan negatif 14, yang D ya. Nomor 16. Garis melalui
Kemudian tegak lurus ini ya. Tegak lurus berarti dia M1 dikali M2 sama dengan min 1 atau kebalikannya saja. Berarti kita tuliskan menjadi tidak harus diproses. Kita boleh M2-nya itu berarti kebalikan dari ini. 3/2. Negatif, positif. Lalu 2/3 ini 3/2. Seperti itu ya. Kita masukkan lagi ke rumus yang sama. Y sama dengan M. Kita tuliskan lengkap terus tidak apa-apa ya. Biar hafal lah. Ini 3/2 X, X1 nya min 5 ini plus 3 karena dia ini 3, maaf, negatif 3. Ini kita buat menjadi bulat, berarti dikali 2 ya, kali 2, 2Y. Kita tuliskan dulu saja biar tidak salah. Ini min 6, 2Y sama dengan 3X min 15 min 6. Kemudian ini dirubah menjadi bentuknya sama seperti ini ya. Berarti menjadi dia 2Y. Ini pindah min 3X sama dengan ini. Kita kali berapa ini? Negatif 21. Ini juga tidak ada yang benar. Ini jawaban yang benar ya. Ini juga tidak ada. Oke. Lanjutkan ke nomor 17. Persamaan garis lurus melalui titik. Ini melalui 2 titik. Kita akan seperti yang awal. Ini kita hanya dituntut teliti karena banyak yang negatif. Tadi kita sudah pernah lakukan ini. Kita diminta untuk lebih teliti saja ya. Ya. Y ini negatif ya. Y dikurang negatif 4. Berarti kita langsung di sini berikan saja plus ya. 4 supaya tidak salah. Y2-nya 3. Y1-nya plus 4. Sudah otomatis ya. X1-nya ini dikurang negatif 2. Berarti langsung plus. Per. Ini negatif 4 plus 2. Y plus 4 per 7 sama dengan YX plus 2 per ini negatif 2 ya. Lalu kita kali silang. Kita kali silang ke sana ya. Kali menjadi negatif 2Y. Ada yang salah nggak? Sepertinya kok jawabannya Y min Y1 plus 4 benar ya. Kemudian Y2-nya 3. Y plus 4 betul. X plus 2 benar. Kemudian negatif 4 plus 2 benar ya. Tidak ada yang salah. Oke, kita kali silang. Min 8 sama dengan ini kalikan 7X plus 14. Lalu ini menjadi min 2Y min 7X sama dengan ini pindah ke sana menjadi 22 ya. Ini juga jawabannya tidak ada ya. Oke. Ini jawaban yang benar. Tidak ada di pilihan ganda. Oke, nomor 18. Persamaan garis melalui titik ini sejajar dengan dua titik yang lain ya. Berarti ini kita cari dulu nih. M1-nya pakai rumus biasa. Y2 Y21 dikurangi 4 per 5 dikurangi 3 sama dengan
negatif 3/2 ya, sejajar sama ya. Berarti Y sama dengan ini langsung negatif 3/2 X dikurangi X1 pakai yang ini 4 ditambah 6 terus kali 2 menjadi supaya menjadi bulat 2Y min 3 X min 4. Ini lupa terus di sini ya. Kali ya 6 kali 2. 2Y sama dengan min 3X plus 12 plus 12. Ini menjadi 2Y plus 3X sama dengan 24. Kita cari yang positif semuanya. 2Y plus 3X sama dengan 24 ya, ini jawabannya. Nomor 19 setipe kita akan cari ya, ini sejajar juga. Kita hanya diminta untuk teliti lagi, ini banyak negatifnya ya. M sama dengan Y2 nya negatif 5 dikurangi negatif 4 jadi plus 4 per 5 dikurangi negatif 7 berarti langsung plus 7 negatif 1 per 12 ya. Oke, kemudian kita masukkan Y sama dengan, dituliskan ulang supaya nanti kamu maaf agak batuk ini. Y M nya berapa? Negatif 1/12. X1 nya ini 6 ditambah Y1 negatif 4 ya, kali lagi 12 kali 12 12Y sama dengan ini min 1 ya, min X plus 6 ini negatif 4 kali 12 berarti dia negatif 48. Lalu dirubah menjadi 12Y plus X sama dengan ini negatif 42 ya. Ini terjadi kesalahan juga, ini tidak ada jawabannya. Maaf ya, agak batuk ini. Kita lanjut ke soal yang terakhir nomor 20. Jadi mohon maaf kalau tadi ada beberapa soal yang tidak ada jawabannya, karena ini soal saya ambil dari sumber lain ya. Nomor terakhir, persamaan garis melalui titik lalu tegak lurus ya. Ini kita akan cari M nya lagi. M1 coba kita pelan-pelan ya. 3 dikurangi 5 ya, kemudian negatif 3 ini negatif 4. Oke, ini negatif 2/1 berarti sama dengan negatif 2. Lalu M2 nya adalah kebalikannya positif, jadi setengah ya. Oke, lalu kita masukkan ke Y min sama dengan M X min X1 plus Y1. Kita masukkan sini, X nya 0, Y nya 6. Ini kali 2 2Y negatif 1 kali X negatif X ya, ini kali 0 sudah tidak perlu dikalikan,
plus 6. Kita lihat di sini 2Y plus X. Aduh, saya selalu lupa di sini. Semoga kalian tidak lupa ya, ini saya selalu lupa di sini, maafkan ya. 12. Oke. Ini sama dengan 0, berarti berubah menjadi plus X min 12 sama dengan 0. Kita cari 2Y plus X min 12 sama dengan 0, berarti yang A. Oke. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau ada soal-soal yang dalam pilihan gandanya itu tidak ada jawabannya atau ada kesalahan saya dalam mengalihkan. Semoga kalian lebih teliti dari saya, dan kita akan bertemu di session berikutnya di part yang kedua. Kita akan coba cari soal-soal yang di ujian nasional kelas 9. Semoga ini bisa dipahami. Sekali lagi minta maaf jika ada sebuah kesalahan. Kita akan bertemu di session berikutnya, dan terima kasih untuk yang sudah memberikan like dan subscribe di channel Pak Mul. Sampai ketemu lagi.